Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Purnama Tanjung dengan NIM 22003103 dari Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai aliran perennialisme, yang mana tujuan dari makalah ini yaitu melengkapi tugas proyek akhir. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu hakikat aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continue throughout the world, yang artinya abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia seperti realitas pohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada dan sama. Jika gejala dari musim ke musim itu dihubungkan satu dengan yang lainnya, seolah-olah merupakan benang dengan corak warna yang khas dan terus-menerus sama. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusun konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Filsafat pendidikan perennialisme adalah mengemukakan bahwa situasi dunia saat ini penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian dan ketidakteraturan terutama dalam tatanan kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Untuk memperbaiki keadaan ini dengan kembali kepada nilai-nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman dulu di saat abad pertengahan. Ciri utama memandang perennialisme bahwa keadaan sekarang adalah zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpang siuran. Berhubung dengan itu, dinilai sebagai zaman yang membutuhkan usaha untuk mengaman lapangan moral, intelektual, dan lingkungan sosial kultural yang lain. Ibarat kapal yang akan berlayar, zaman memerlukan pangkalan dan arah tujuan yang jelas. Perennialisme mempunyai ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri itu menurut Sadullah Uyoh tahun 2004 nomor 23. Yang pertama, perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Santos Thomas Aquinas. Sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti tak terkait oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai bersifat tak berubah dan universal, bersifat regresif atau mundur dengan memulihkan kekacauan saat ini, memulai nilai zaman pertengahan, kondisi dunia yang terganggu oleh budaya yang tak menentu, yang berada dalam kebingungan dan kekacauan seperti diungkapkan di atas, maka dengan ini memerlukan usaha serius untuk menyelamatkan manusia dari kondisi yang mencengkam dengan mencari dan menemukan orientasi dan tujuan yang jelas. Dan ini adalah tugas utama filsafat pendidikan. Perennialisme dalam hal ini mengambil jalan regresif dengan mengembalikan arahnya seperti yang menjadi prinsip dasar perilaku yang dianut pada masa kuno dan pada abad pertengahan. Motif dari perennialisme dengan mengambil jalan regresif bukanlah hanya nostalgia atau rindu akan nilai-nilai lama untuk diingat atau dipuja, melainkan berpendapat bahwa nilai tersebut mempunyai kedudukan vital bagi pembangunan kebudayaan abad ke-20. Prinsip-prinsip aksiomatis yang terkait oleh waktu itu tergantung dalam sejarah. Prinsip mendasar perennialisme kemudian dikembangkan pula oleh Syed Hussein Nar, seorang filsuf Islam
kontemporer yang mengatakan bahwa manusia memiliki fitrah yang sama yang berpangkal pada asal kejadiannya yang fitri yang memiliki konsekuensi logis pada watak kesucian dan kebaikan. Perennialisme dalam konteks Said Hussein Nas terlihat hendak mengembalikan kesadaran manusia akan hakikatnya yang fitri akan membuatnya berwatak kesucian dan kebaikan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan aliran perennialisme. Pendukung filsafat perennialisme adalah Robert Maynard, Hutchins, dan Mortimer Adler, yang mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap grid books dan pembahasan buku-buku klasik. Perennialisme menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan-pandangan mereka bahwa pada peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan, filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latin yaitu Philosophia Perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas sebagai pemburu reformer utama dalam abad ke-13. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia, tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Asas-asas filsafat perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu perennialisme yang teologis yang ada dalam pengayoman supremasi Gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan intervensi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekular, yakni yang berpegang kepada ide dan cita filosof Plato dan Aristoteles. Selanjutnya ada beberapa filsuf aliran perennialisme menurut para tokoh mengenai perennialisme. Yang pertama menurut Plato. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi. Sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral. Tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada pada diri manusia sejak dari asalnya yang berasal dari realitas yang hakiki. Menurut Plato, dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan, kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Manusia ini mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukan semuanya. Dengan menggunakan akal dan rasio, semuanya itu dapat dikemukakan kembali oleh manusia. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah murid Plato. Namun, dalam pemikirannya, ia mereaksi terhadap filsafat gurunya yaitu idealisme. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme atau realisme klasik, di mana cara berpikir Aristoteles ini berbeda dengan gurunya Plato, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles hidup pada abad keempat sebelum Masehi, namun ia dinyatakan sebagai pemikir abad pertengahan. Karya-karya Aristoteles merupakan dasar berpikir abad pertengahan yang melahirkan Renaissance. Sikap
positifnya terhadap inquiry yang menyebabkan ia mendapat sebutan sebagai Bapak Sains Modern. Kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan, bukanlah pernyataan pemikiran atau perenungan pasif, melainkan merupakan sikap kemauan yang baik dari manusia. Menurut Aristoteles dalam Uyo Sadullah tahun 2008, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menuju pada proses yang lebih tinggi, yang menuju kepada manusia ideal, manusia sempurna. Manusia sebagai hewan rasional memiliki kesadaran intelektual dan spiritual. Ia hidup dalam alam materi sehingga akan menuju pada derajat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan yang abadi dan alam supernatural. Yang ketiga, Thomas Aquina. Thomas Aquina mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat, atau sebetulnya dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan dasar pemikiran logis adalah filsafat Neoplatonisme dan Plotinus yang dikembangkan oleh Agustinus. Menurut Aquina, tidak terdapat pertentangan antara filsafat, khususnya filsafat Aristoteles dengan ajaran agama Kristen. Keduanya dapat berjalan dalam lapangannya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus-menerus dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles. Pandangan tentang realitas, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada, adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan, dan tergantung kepadanya. Ia mempertahankan bahwa Tuhan bebas dalam menciptakan dunia. Dunia tidak mengalir dari Tuhan bagaikan air yang mengalir dari sumbernya, seperti halnya yang dipikirkan oleh filsuf Neoplatonisme dalam ajaran mereka tentang teori emanasi. Selanjutnya ada hakikat pendidikan menurut aliran perennialisme. Pendidikan menurut aliran perennialisme dipandang sebagai education as cultural regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Adapun tujuan umum dari pendidikan menurut Jalaluddin Abdullah, tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak didik ke arah kematangan. Matang dalam arti hidup akalnya. Jadi, akal inilah yang perlu mendapat tuntunan. Sekolah rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba dasar dengan pengetahuan tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung. Peserta didik memperoleh dasar penting bagi pengetahuan yang lain. Berdasarkan pendapat tujuan pendidikan yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan peserta didik untuk hidup bahagia demi kebahagiaannya sendiri. Dengan mengembangkan akalnya, maka akan dapat mempertinggi kemampuan berpikir. Pendidikan membantu anak menyikapi dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan, maka kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Kebenaran-kebenaran hakiki dapat dicapai dengan sebaik-baiknya melalui yang pertama, latihan intelektual secara cermat untuk melatih pikiran. Yang kedua, latihan karakter sebagai suatu cara mengembangkan manusia spiritual. Yang selanjutnya ada hakikat guru dan murid. Yang mana yang pertama pada hakikat guru. Tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung kepada guru
dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkannya. Guru mempunyai peran dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru hendaknya orang menguasai suatu cabang ilmu. Seorang guru yang ahli bertugas membimbing diskusi yang akan mempermudah siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan wataknya tanpa celah. Guru dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya yang tidak diragukan. Selanjutnya, hakikat murid. Murid dalam aliran paralianisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip utama kebenaran-kebenaran abadi. Pemikiran mengangkat dunia biologis, hakikat pendidikan, upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai kepada subjek didik, mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, sikap dan tindakan kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelektual, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspek, yaitu sebagai aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Selanjutnya ada proses belajar mengajar, yang mana tuntutan tertinggi dalam belajar menurut paralianisme adalah latihan dan disiplin mental. Maka teori dan praktik pendidikan haruslah mengarah kepada tuntunan tersebut. Teori dasar dalam belajar menurut paralianisme terutama yaitu adanya mental disiplin sebagai teori dasar, yang mana menurut paralianisme pendapat latihan dan bimbingan berpikir adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar, karena program pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir. Yang kedua ada rasionalitas dan asas kemerdekaan. Asas berpikir dan asas kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Dan makna kemerdekaan pendidikan hendaknya membantu manusia untuk dirinya sendiri yang membedakan dari makhluk yang lainnya. Fungsi belajar harus diabadikan sebagai tujuan, yaitu aktualisasi diri manusia sebagai makhluk rasional yang bersifat merdeka. Selanjutnya ada learning to reason atau belajar untuk berpikir. Bagaimana tugas berat ini dapat dilaksanakan, yakni belajar supaya mampu berpikir. Paralianisme tetap percaya dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Dan berdasarkan pertahapan ini, maka learning to reason menjadi tujuan pokok pendidikan sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada belajar sebagai persiapan hidup, yang mana belajar untuk mampu berpikir bukanlah semata-mata tujuan kebijakan moral dan kebijakan intelektual dalam rangka kualitas sebagai filosofis. Belajar untuk berpikir berarti pula guna memenuhi fungsi praktikal filosofi sebagai etika, sosial politik, ilmu, dan seni. Selanjutnya, learning through teaching. Dalam pandangan perennialisme, tugas guru bukanlah perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya. Karena ia seorang profesional yang memiliki kualifikasi dan superior dibandingkan dengan murid-muridnya, dan guru harus mempunyai aktualitas yang lebih. Selanjutnya ada kurikulum, yang mana kurikulum menurut kaum perennialisme harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Dua dari pendukung perennialisme adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer
Adler. Mereka mengembangkan suatu kurikulum mahasiswa S1 berdasarkan penelitian terhadap buku besar bersejarah dan pembahasan buku-buku klasik. Kegiatan ini dilakukan dalam seminar kecil. Kurikulum kolonialisme rutin didasarkan pada 3 asumsi mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus mengangkat pencarian kebenaran manusia yang berlangsung terus-menerus. Kebenaran apapun akan selalu benar dimanapun juga. Kebenaran bersifat universal dan tak terikat waktu. Yang kedua, karena kerja pikiran adalah bersifat intelektual dan memfokuskan pada gagasan-gagasan, pendidikan juga harus memfokuskan pada pengolahan rasionalitas manusia, yaitu fungsi penting pendidikan. Yang terakhir, ada pendidikan harus menstimulus para mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai gagasan-gagasan yang signifikan. Para guru harus menggunakan pemikiran-pemikiran yang benar dan kritis seperti metode pokok mereka, dan mereka harus mensyaratkan hal yang sama pada siswa. Pandangan-pandangan kurikulum menurut paralelisme mempengaruhi praktik pendidikan. Yang pertama, adanya pendidikan dasar dan menengah, yang mana pada pendidikan dasar dan menengah ini ada pendidikan sebagai persiapan. Perbedaan progresivisme dengan perennialisme terutama pada sikapnya tentang education as preparation, dan tokoh-tokoh progresivisme yang lainnya menolak pandangan bahwa sekolah atau pendidikan adalah persiapan untuk kehidupan. Tetapi perennialisme berpendapat bahwa pendidikan adalah persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Dasar pandangan ini berpangkal pada ontologi bahwa anak ada dalam fase potensialitas menuju aktualitas dan kematangan. Yang kedua, ada kurikulum sekolah menengah, yang mana prinsip kurikulum pendidikan dasar bahwa pendidikan sebagai persiapan berlaku pula bagi pendidikan menengah. Perennialisme membedakan kurikulum pendidikan menengah atau program general education dan pendidikan kejujuran yang terbuka bagi anak 12 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada pendidikan tinggi dan adult education, yang menganut tentang kurikulum universal dan kurikulum pendidikan orang dewasa, di mana kurikulum universitas program general education dipersiapkan untuk pendidikan tinggi dan adult education. Pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah dengan program general education yang telah selesai disiapkan bagi umur 21 tahun, sebab dianggap telah cukup mempunyai kemampuan melaksanakan program pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada prinsipnya diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan intelektual yang disebut the intellectual love of God. Yang kedua, kurikulum pendidikan orang dewasa. Tujuan pendidikan orang dewasa ialah meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan lama sebelum itu, menetralisir pengaruh-pengaruh jelek yang ada. Nilai utama pendidikan orang dewasa secara filosofis ialah mengembangkan sikap kebijaksanaan guna mereorganisasikan pendidikan anak-anaknya dan membina kebudayaannya. Selanjutnya ada hakikat filsafat Islam. Pada hakikat filsafat pendidikan Islam terbentuk dari perkataan filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dari pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Dalam masyarakat Islam, pendidikan Islam itu merupakan ajaran-ajaran
berdasarkan pada wahyu yang juga menjadi dasar dari pemikiran filsafat pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan falsafah pendidikan Islam yang berisi teori umum mengenai pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini sejalan dengan berpikir filsafi, yakni mendasar menyeluruh tentang kebenaran yang ditawarkan, yaitu kebenaran Tuhan yang mutlak. Selanjutnya, banyak pakar yang mendefinisikan filsafat pendidikan Islam. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani menurutnya bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia juga menyebutkan penjelasannya dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam yang mengarah kepada pengertian filsafat pendidikan Islam seperti dalam kutipan berikut. Jika kita telah membicarakan tentang kepentingan pembinaan falsafah pendidikan secara umum, kita tidak menentukan jenis falsafah yang harus menonjol pada falsafah itu. Judul atau bab yang kita bincangkan tentang sifat-sifat filsafah dan apa yang disebut bagi falsafah ini tentang sumber-sumber, unsur-unsur, dan syarat-syarat dari apa yang akan kita sebut tentang prinsip-prinsip kepercayaan dan andaian-andaian yang menjadi asas falsafah ini, yaitu falsafah pendidikan yang berasal dari prinsip-prinsip dan ruh Islam. Itulah falsafah Islam untuk pendidikan atau disebut falsafah pendidikan Islam. Muhammad Arifin dalam pendahuluan buku Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa filsafat pendidikan Islam Menurut Jalaluddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan hasil pemikiran para filosof berdasarkan sumber yang berasal dari wahyu ilahi. Sedangkan falsafah pendidikan lainnya berasal dari hasil renungan atau pemikiran yang didasarkan atas kemampuan rasio. Hasil pemikiran yang bersumber dari wahyu bagaimanapun memiliki kebenaran yang mutlak, tidak tergantung pada kondisi ruang dan waktu. Sebaliknya, hasil pemikiran berdasarkan rasio sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu. Kajian filsafat pendidikan Islam beranjak dari kajian falsafat pendidikan yang termuat dalam Al-Quran dan hadis yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW selama hanya beliau baik selama periode Mekah maupun selama periode Madinah. Filsafat pendidikan Islam yang lahir bersamaan dengan turunnya wahyu pertama itu telah meletakkan dasar kajian kokoh mendasar, menyeluruh, serta terarah ke suatu tujuan yang jelas, yaitu sesuai dengan tujuan ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya, kedudukan filsafat pendidikan Islam. Kedudukan filsafat pendidikan Islam dalam Islam dan pendidikan Islam adalah sebagai alat atau sarana untuk memahami dan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam dengan mendasarkan atas keterkaitan hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Karena pendidikan akan mampu berkembang bila mana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Antara pendidikan dan masyarakat selalu terjadi interaksi atau saling mempengaruhi dan mengembangkan sehingga satu sama lain dapat mendorong perkembangan untuk mengokohkan posisi dan fungsi serta idealitas kehidupannya. Ia memerlukan landasan ideal dan rasional yang memberikan pandangan mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang hakikat yang ada di balik masalah pendidikan yang dihadapi. Dengan demikian, filsafat pendidikan menyumbangkan analisanya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional dan mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan atau petunjuk dalam proses pendidikan. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti abad 21 ini, kegunaan fungsional dari filsafat pendidikan Islam adalah semakin penting karena
filsafat menjadi landasan strategi dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat diperkecil, dan sebaliknya kemampuan dan kedayagunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar karena gangguan, hambatan, serta rintangan yang bersifat mental atau spiritual serta teknis operasional akan dapat diatasi atau disingkirkan dengan lebih mudah. Selanjutnya ada sumber-sumber filsafat pendidikan Islam, yang mana dalam pengertian filsafat pendidikan Islam yang disebut di atas disebutkan bahwa filsafat ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder. Maka dari sini kita tahu bahwa sumber-sumber filsafat pendidikan Islam itu ada dua, yaitu sumber primer, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua sumber sekunder, yaitu pendapat para filosof Muslim. Al-Syaibani disebutkan oleh Jalaluddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya identik dengan dasar dan tujuan ajaran Islam, atau tepatnya yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua sumber ini kemudian timbul pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah keislaman dan berbagai aspek, termasuk filsafat pendidikan. Dengan demikian, hasil pemikiran para ulama seperti qiyas syar'i dan ijma sebagai sumber sekunder pada dasarnya berasal dari kedua sumber pokok tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam paparan ini, sumber sekundernya adalah hasil pemikiran ulama seperti qiyas syar'i dan ijma, bukan lagi pemikiran filosof Muslim. Al-Quran menganut paham integralistik dalam bidang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu yang bersumber dari alam raya atau ilmu fisika, sains, tingkah laku manusia atau ilmu-ilmu sosial, wahyu atau ilahi, ilmu agama, tasawuf, filsafat adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang juga amat mendasar adalah bahwa Al-Quran amat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara ilmu dan iman. Ilmu tanpa iman akan tersesat, dan iman tanpa ilmu tidak akan berdaya. Adapun sumber sekunder itu belum dioptimalkan. Banyak pendapat ulama yang tertulis dalam kitab klasik sumber ini pengembangan filsafat pendidikan Islam. Namun demikian secara substansial pendapat para filosof Muslim pun masih dapat dipersoalkan, yaitu jika suatu dijadikan sebagai sumber, maka itu harus permanen dan tidak diperselisihkan keberadaannya. Sedangkan filsafat dari manapun ia berasal atau disampaikan tetap memiliki sifat-sifat kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kedudukannya sebagai sumber dapat dipermasalahkan. Mungkin sekian materi dari saya. Adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu filsafat perennialisme adalah berpegangan pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Filsafat pendidikan perennialisme adalah yaitu mengemukakan bahwa situasi dunia saat ini penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian tentang keteraturan terutama dalam tatanan kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Untuk memperbaiki keadaan ini dengan kembali kepada nilai-nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman dulu abad pertengahan. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme adalah untuk mewujudkan peserta didik untuk hidup bahagia demi kebahagiaannya sendiri. Dengan mengembangkan akalnya, maka akan dapat mempertinggi kemampuan berpikirnya. Mungkin sekian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.